Kita akan mulai dengan materi kita di hari ini atau proses belajar mengajar kita. Siapa yang bisa berdoa? Oh iya. Oke. Ya. Hari ini semua hadir? Hadir. Ada yang nampak? Ada. Oke, Ibu memastikan dengan absen. Yoel Sesa, Maria Yarolo, Jones Nambi, Thomas, Sergio, Putier, Markus, Elita, Dolfinus, Martinus, Albert, Sonen, Osune, Ernesta, oh Ernesto namanya, Novita, Nomi, ya semua hadir ya. Ya kita akan, Ibu akan mau periksa tentang gerafian. Coba semua berdiri. Apakah semua rapi atau tidak? Iya, semua rapi, luar biasa. Silakan duduk. Iya, kita akan terus. Ibu akan tanyakan. Ada yang masih ingat tentang kesepakatan kita di kelas itu apa saja? Kesepakatan kita di kelas, siapa tahu? Ya, tidak boleh bolos, tidak boleh alfa, tidak boleh termain. Ya, semua sudah tahu kan? Sudah. Ya. Ada yang tahu materi kita minggu lalu atau minggu sebelumnya? Iya. Luar biasa. Kita akan masuk kepada materi kita. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Yang pertama adalah dengan baik-baik menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah sekolah. Yang keempat, mengajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ia bagian B kompetensi dasar, yaitu menguraikan isi teks paparan iklan tentang ekspor impor sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis. Dengan memilih dan memilah kosakata baku. Ya, tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama adalah dengan menggali informasi dari bacaan siswa mampu menunjukkan jenis barang yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia dari teks paparan iklan dengan teliti. Yang kedua, yaitu dengan mengamati papan reklame, siswa mampu menjelaskan struktur teks paparan iklan tentang ekspor impor sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan bekerja sama dalam kelompok, siswa mampu membuat struktur teks paparan iklan ekspor impor sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa dengan mandiri. Yang ketiga, dengan mengolah informasi yang disediakan, siswa mampu menuliskan perpangkatan dua sebagai perkalian berulang dengan teliti. Yang ketiga, yaitu dengan mengolah informasi yang disediakan, siswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika yang melibatkan perkalian dengan rasa ingin tahu. Ya, materi pembelajaran kita di hari ini yaitu informasi dari bacaan tentang jenis barang yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia dari teks paparan iklan. Iya, mari kita lihat bersama. Ya, materi pokok kita di hari ini dengan mengamati, gua akan menjelaskan bagian yang tadi, yaitu materi pokok dengan mengamati papan reklame, siswa mampu menjelaskan struktur teks paparan iklan tentang ekspor impor sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa dengan percaya diri, mengacu pada pemahaman struktur teks iklan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dengan mengidentifikasi elemen-elemennya seperti judul, tujuan, argumen, dan ajakan. Setelah mengamati contoh papan reklame, ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam menganalisis dan memahami teks iklan yang kompleks serta meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menyajikan informasi tersebut. Ya. Berikut adalah kita akan mengetahui dari materi kita tadi. Kita akan melihat bahwa dari bacaan tadi, paragraf pertama, anak-anak dari penjelasan tadi, ibu guru akan menuliskan contoh dari paragraf tadi. Ya, mari kita perhatikan. Anak-anak perhatikan di papan tulis contoh yang pertama atau paragraf pertama.
Paragraf pertama adalah negara Indonesia mengekspor minyak bumi ke Amerika 5.000 barel setiap tahun. Paragraf kedua dalam ekspor tersebut Indonesia harus mengeluarkan biaya perjalanan sebanyak 2 miliar rupiah. Ya, anak-anak perhatikan di depan. Dari bagian penjelasan tadi ada 2 contoh yang di depan papan tulis. Yang pertama dari paragraf 1 adalah negara Indonesia mengekspor minyak bumi ke Amerika 5.000 barel setiap tahun. Itu adalah ide pokok. Ya, bagus. Yang kedua, contoh kedua yaitu paragraf kedua, dalam ekspor tersebut Indonesia harus mengeluarkan biaya perjalanan sebanyak 2 miliar rupiah. Itu adalah bagian penjelas dalam sebuah paragraf tadi. Ya. Semua sudah tulis? Ya. Kita yang tadi Ibu sudah sampaikan. Dari bagian ini semua sudah pahami? Paham. Iya. Kalau sudah pahami, Ibu akan berikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah pengenalan ide pokok atau penjelas dalam suatu cerita. Iya, luar biasa. Mari kita berikan aplaus. Iya, jawabannya sangat tepat. Ada lagi yang tahu apa yang dimaksud dengan ekspor? Tunjukkan jarinya. Apa yang dimaksud dengan ekspor dalam mengirim barang ke luar negeri? Iya, kita berikan aplaus. Luar biasa. Jawabannya tepat. Ada lagi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan impor? Coba berikan penjelasan. Apa yang dimaksud dengan impor? Impor adalah menerima barang dari luar negeri. Luar biasa, jawabannya tepat. Sangat luar biasa. Ya, dari materi kita di hari ini, yang tadi Ibu Guru jelaskan dan Ibu Guru memberikan pertanyaan, Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa yang Ibu melihat yaitu kalian semua pahami apa yang materi yang tadi Ibu Guru sudah sampaikan dan berikan.
Iya. Jadi sangat luar biasa materi kita yang tadi kita sudah belajar di saat ini. Ya. Sebelum kita mau pulang, Bu Guru akan kasih tugas. Siap kerjakan tugasnya? Siap. Oke. Bu Guru akan kasih tugas. PR-nya yaitu di sini ada 2 soal. Soal pertama, buatkan masing-masing. Yang pertama adalah paragraf pokok. Yang kedua, menjelas. Kalian menentukan apa yang dalam paragraf pokok, dan yang kedua kalian menentukan di mana bacaan itu, mana yang dimaksud dengan paragraf penjelas. Ya. Itu PR-nya. Kalian kerjakan di rumah. Bisa pimpin di depan. Oh, teman sana ya bersedia. Luar biasa. Mari. Dia mau pimpin itu semua. Semua berdiri ya. Oke, semua berdiri. Ya, semangat ya. Ayo masih duduk. Berdiri. Oke, semua tahu lagi ini? Tahu. Oke, teman kita siapa tadi? John. Oke, 1, 2, 3. Sebelum kita pulang, kita menyanyikan satu lagu kebangsaan. Lagu apa tadi? Salam Sampel Oke. Semua tahu lagu ini? Tahu. Oke, kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Itu
kita proses belajar mengajar di hari ini telah selesai. Kita akan hari pembukaan kita mulai dengan doa. Kita akan mengakhiri proses belajar mengajar kita sudah dengan doa. Siapa yang bersedia berdoa? Ayan, yang pemancon luar biasa. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena kami secukupnya memberi kami akan berjalan kami. Seperti kami sama memberi yang berjalan kepada kami, berikan walaupun tidak berjalan. Karena engkau tidak berjalan, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Perkenalkan, nama saya Deborah Jafri, asal LPTK Universitas Papua. Asal sekolah SD Negeri 22 Dembol Balek. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025. Pada hari ini saya melakukan praktik pembelajaran dengan materi pokok mengenal paragraf pokok dan paragraf penjelas. Terima kasih.